Aduh, apaan sih lo? Tuh kan bener, lo emang Karin, temen SMP gue dulu. Kamu kenal dia juga? Tahu aja. Soalnya anak Sally, dia tuh anaknya gak baik. Dan udah berapa kali dia berurusan sama polisi. Teman lu boleh juga ya? Sabar dong Om, mau bayar double nggak? Gak masalah. Kejar. Karin, gue bener-bener gak nyangka lo bisa jadi. Udahlah, lo jangan banyak ngomong. Ini bagian lo. Enggak, ya udah. Sebenarnya mau lo apa sih? Karin, gue ini temen lo. Gue kira wajar dong kalau gue pengen tahu kenapa lo sampai berbuat hal yang hina kayak gini. Dia ditinggalin sama guru SMA dia yang dulu pernah macarin dia. Maksud lu dia dihianatin? Iya, nama gurunya Pak Dani. Mereka berjanji setelah Karin lulus dari SMU, mereka akan menikah. Tapi sayangnya keinginan mereka berdua dihalang-halangin sama papanya Karin. Kemana sih? Udah sore kayak gini kok belum keluar juga. Ngapain lo? Kamu? Udah gue duga. Lu emang benar-benar suka cari masalah. Ngapain sih lu ngotot banget ketemu orang yang namanya Dani? Ram, masalah ini kan aku cuma denger dari Karin. Aku belum denger dari pihaknya Dani. Nggak fair dong kalau aku cuma denger dari Karin doang. Menurut gue, udah lama ya. Kita nggak usah ikut campur terlalu jauh urusan mereka. Lu emang suka bantu mereka, tapi mereka belum tentu suka kan? Nggak, Ram. Aku tetap harus ketemu sama Pak Dani. Karena aku masih penasaran. Sebenarnya Pak Dani itu tampangnya kayak gimana sih? Saya Dani. Kalian mencari saya? Pak Dani, kebetulan sekali. Kenapa kalian mencari saya? Sekarang yang ingin saya tanyakan, kenapa pada waktu hari yang telah dijanjikan, Pak Dani tidak datang menemui Karin? Karin kan selalu menunggu Bapak di sana. Kenapa, Pak? Karena saya terikat perjanjian dengan papahnya. Perjanjian? Perjanjian apa? Baiklah. Saya akan jelaskan yang sebenarnya. Begini. Papa Karin minta agar saya tidak menemui Karin sampai dia tamat sekolah. Dan beliau janji, kalau saya bisa memenuhi permintaan beliau, maka beliau akan mengakui cinta kami. Apalagi saya pikir maksud beliau baik. Apalagi juga di negara kita hubungan seorang guru dan seorang murid belum lazim. Tapi kenapa kemudian Pak Dani mau mengambil sejumlah uang dari papanya Karin? Mengambil uang? Maksudnya apa? Jangan pura-pura bodoh Pak Dani. Bukankah syarat dalam perjanjian itu adalah kalau Pak Dani meninggalkan Karin, Bapak akan mendapatkan sejumlah uang? Iya kan? Saya tidak pernah mengambil uang dari siapapun dalam hal ini. Dia begitu mencintai Karin. Tapi apakah dia guru yang baik? Iya, aku yakin banget. Ya, gue juga berharap mereka bisa bersatu lagi. Tapi apa mungkin? Ya mungkin lah. Jelas-jelas mereka berdua masih saling mencintai. Kok kamu bilang gitu? Sekarang yang ada bukanlah Karin yang dulu, Mai. Apa begitu mulanya hati Pak Dani? Sehingga dia masih bisa menerima Karin yang sekarang. Iya juga sih. Tapi Karin jadi seperti sekarang ini kan karena Pak Dani juga. Jadi kalau cinta mereka itu benar-benar cinta sejati, pasti mereka akan saling menerima satu sama lain. Ya, gue juga berharap kayak gitu sih. Moga-moga aja. Karin, apapun yang terjadi, aku harus mempersatukan kalian kembali. Supaya kalian gak menderita terlalu lama. Ya, aku akan lakuin sebisa mungkin sebelum aku sirna. Maya, mau kemana kamu? Maya mau pergi, Pak. Pergi? Bukannya kamu masih kena skorsing untuk tidak boleh pergi kemana-mana? Kemarin kamu sudah melanggar. Hari ini kamu melanggar lagi. Maya, masa skorsingmu nanti papa tambah loh. Pak, please dong. Sekali ini aja. Izinin Maya pergi ya, Pak. Please. No. Tidak, Maya. Tidak. Biar aja dia pergi. Loh, kok mama jadi begini? Seharusnya mama tuh mendukung papa.
Papa lakukan ini demi kebaikan anak-anak kita. Apalagi dia mau keluar ini kan untuk ketemu si Karin yang katanya moralnya bejat itu. Iya, tapi kan Maya udah besar, udah bisa jaga dirinya sendiri. Bener kan, Nak? Iya Pak, benar ya Pak ya. Please, kali ini aja. Maya janji deh, pokoknya nggak akan terjadi sesuatu yang merugikan. Ya Pak ya. Tuh, Papa denger sendiri kan? Makasih ya Mama, Mama baik banget sama Maya. Tumben mau bantuin Maya. Dah Mama, dah Opa. Maya, tunggu. Kenapa Mama malah... Iya nih, Mama sekarang jadi berubah. Mereka belum datang juga. Saya rasa dia tidak akan datang. Nggak mungkin. Kami sudah setahun berpisah. Semuanya sudah berakhir. Jangan mengingkari hati nurani Pak Dani. Saya tahu kalau Bapak masih mengharapkan Karin. Iya kan? Buktinya sampai sekarang Bapak masih belum mencari penggantinya Karin. Enggak. Bukan begitu. Pak! Rin, gue udah perlu sama lo. Mau kemana sih, Mai? Udah ikut gue ada urusan. Ayo buruan. Aduh, udah deh lepasin deh. Tangan gue tuh sakit. Bisa kan ngomong di sini? Ada apa sih? Gue udah nggak ada waktu lagi buat jelasin. Ayo buruan. Aduh, mau kemana sih? Kita mau pergi ke tempat di mana lu sama Pak Dani janjian setahun yang lalu. Ayo. Kenapa mesti ke tempat itu, Mai? Dia nungguin lu di sana, Rin. Buruan. Dia? Maksud lo? Dia siapa? Ya Pak Dani, siapa lagi? Ayo. Hah? Pak Dani? Enggak. Gua nggak mau ke tempat itu. Gua nggak mau. Ah, udah lah, Rin. Ayo buruan. Aduh. Udah lepasin gue. Maya, kenapa sih lu mau ikut campur urusan gue? Hah? Gue tuh gak mesti ketemu lagi sama dia. Karin, lo tuh harus ketemu sama dia. Dia tuh pengen banget ketemu sama lo, tau nggak? Lo tuh mesti jelasin semuanya biar masalahnya nggak berlarut-larut. Biar jelas, ngerti? Gak mungkin bisa ketemu lagi, Mai. Ataupun kalau gue ketemu juga, gue tuh udah gak ada apa-apanya lagi sama dia. Kenapa? Kalian kan putus gara-gara salah paham aja. Pak Dani buktinya nggak tahu menahu tentang uang kompensasi itu. Maya, sekarang tuh semuanya udah berubah. Udah gak seperti yang dulu lagi. Lo paham kan maksud gue? Karin yang dikenal Pak Dani dulu udah gak ada di dunia ini. Maksud lo? Iya, Karin yang mencintai Pak Dani dulu udah mati. Udah gak bisa hidup lagi. Nggak hidup gimana? Rin, jelas-jelas lo tuh masih hidup. Masih seger buger kayak gini. Setahun yang lalu saat gue tahu Pak Dani mengkhianati gue, perasaan gue tuh bener-bener udah mati. Cinta gue, sayang gue, semuanya udah mati. Enggak, Rin. Gue rasa lo belum mati. Mungkin semua karena tertimbun luka hati lo. Sekarang udah ada harapan, Rin. Dia udah menunggu lo. Dan gue yakin cinta kalian masih bisa tumbuh. Nyatanya, mana? Gue udah gak bisa mencintai cowok lagi. Lo tahu kan, itu tadi nanya sudah mati. Dan kalau udah mati, semua udah berakhir. Iya, kita jadi berarti dalam hidup ini memang karena adanya cinta. Masa sih? Aku kan udah mati. Tapi kenapa aku masih punya perasaan cinta? Maya, kamu harus jawab pertanyaan Papa dulu. Maya, mari sini nak, makan dulu. Maya udah makan di luar, mah. Udahlah, Pak. Yang penting kan dia masih utuh. Ya itu karena terlalu dimanja. Utuh bagaimana? Pokoknya aku harus mempertemukan mereka kembali. Iya, mereka harus dipertemukan lagi. Jangan lewat sini. Lewat mana ya? Lewat pintu belakang.
Bagus banget. Pak Dhani? Karin, kamu jangan pergi. Saya mau bicara dengan kamu, Karin. Enggak ada yang lagi perlu kita bicarakan, Pak. Karin, saya ingin kamu harus dengerin saya dulu. Saya sangat terpukul melihat keadaan kamu sekarang. Kamu begini karena saya. Saya merasa berdosa. Saya harus bertanggung jawab. Berilah saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Saya ingin kamu menerima saya kembali. Jangan sampai kita berpisah selamanya sampai mati. Terlambat Pak Dhani. Sekarang Karin sudah mati. Enggak, Karin. Semuanya belum terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk kembali. Saya sudah bertekad tidak akan meninggalkan kamu selamanya. Sekarang angkatlah wajah. Tataplah saya. Biar kamu bisa melihat saya, bahwa saya bersungguh-sungguh dengan kamu. Tataplah wajahmu. Enggak, Pak. Saya nggak sanggup memandang Bapak. Sekarang saya begitu hina di depan Bapak. Jangan membohongi hatimu sendiri. Sebenarnya kamu merasakan hal yang sama dengan saya. Benar kan, Karin? Kamu masih mengharapkan saya, kan? Entahlah, Pak. Kalau begitu apa artinya itu? Kamu masih menyimpannya. Ya, selama ini saya menjadi wanita jalanan karena dendam saya pada Bapak. Karena saya pikir Bapak telah mengkhianati saya. Ternyata Bapak masih memegang teguh janji kita. Saya sangat mencintai Bapak, Pak. Jangan pernah tinggalkan saya lagi, Pak. Sekarang kamu sudah dalam pelukan saya. Saya sudah kembali. Dan saya tidak akan meninggalkan kamu lagi, Karin. Gak ada sesuatu yang bisa membuat hati bahagia kecuali menemukan kembali dua cinta yang hilang. Mereka sangat berbahagia. Mai, Maya, lu kemana, Mai? Mai, Maya. Lo nggak bisa protes. Gue harus protes. Mol, cinta itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Kenapa jatuh cinta masih dilarang? Cinta itu adalah energi yang hidup. Tidak bisa diberikan oleh orang yang sudah mati. Tapi buktinya gue bisa ngerasain. Dan gue bisa mencurahkan perasaan cinta itu kepada orang yang gue cintai. Apalagi yang kurang? Kalau lo masih maksa juga, gue takut terjadi apa-apa. Maksudnya? Cinta itu adalah sebuah getaran energi. Dan getaran energi yang dimiliki oleh bangsa arwah seperti kita, itu lebih dahsyat daripada yang dimiliki oleh manusia biasa yang masih hidup. Ya, persamaannya sama seperti sinar radiasi radioaktif. Bisa membahayakan jiwa manusia yang lo cintain. Makanya dilarang, karena melawan kodrat alam. Paham maksud gue? Mai, Maya, Mai, Maya, Mai. Mana dia ya? Bikin orang panik.
Mai. Maya. Mai. Maya! Ram, aku lupa kalau sebenarnya aku sendiri udah mati. Aku nggak bisa terus dampingin kamu. Kita nggak bisa bersama selamanya, Ram. Bahkan, kita udah nggak mungkin lagi bersatu. Karena hakikat kita udah lain. Selamat tinggal, Ram. Kenapa aku nggak boleh mencintai? Terus, apa dong artinya aku ada sekarang ini tanpa cinta? Apa di dunia ini nggak ada yang lebih indah dan berharga? Saya Andi, papanya Maya. Kamu Rama? Iya, Om. Ada apa ya? Kok ada apa? Si Maya kamu kemanain? Jam begini kok belum pulang? Bukan udah pulang, Om. Tadi sore emang sama saya. Pulang bagaimana? Ini sudah hampir pagi. Kamu nggak usah bohong. Saya lapor polisi baru tahu kamu. Bener, Om. Maya nggak ada di sini. Kalau Om mau percaya, silakan aja Om kesini. Lalu pergi kemana? Pokoknya begini, saya minta kamu cari dia. Baiklah, Om. Akan saya cari. Malam, Om. Sudah pagi. Gara-gara mama ini. Kok mama sih yang jadi kambing hitamnya? Loh, kemarin kan mama yang izinkan dia keluar. Gimana sih, lupa? Iya, tapi kan mama nggak suruh dia nggak pulang. Ternyata Bapak bisa marah juga ya. Lucu lagi marahnya. Nih ya Lili, dengerin. Kemarin katanya Jeng Mia ada yang datang ke tempat psikiater. Dia minta supaya bisa marah. Kalau orang nggak bisa marah, kan berarti nggak normal, iya kan? Nah, sesekali deh biar aja dia marah sama Maya. Maya nggak masuk ya? Iya, emang ada apa? Dia nggak pulang ke rumah semalam. Nggak pulang? Iya. Lu tahu kemana dia biasa pergi? Kemana ya? Aduh, kita nggak tahu tuh. Soalnya sekarang dia jarang sama kita. Yaudah, makasih ya. Waduh! Apa? Ram, gimana jawaban kamu? Kamu jadi gabung nggak, Ram? Tuhan, tolong pertemukan aku dengan Maya. Kenapa lu bikin gue cemas lagi, Mai? Apa yang terjadi sama lu sekarang? Lu kemana, Mai? Atau lu udah sirna? Mai, lu pasti ada di sini kan? Ayo keluar. Gue yakin banget lu ada di sini. Lu denger gue ngomong kan? Ayo jawab.
Kenapa nggak boleh? Gue simpati banget sama dia. Selama ini nggak ada orang yang mengerti tentang keadaannya. Kasian kan? Dia selalu menyendiri. Cuma gue yang tahu dan ngerti tentang keadaan dia. Udahlah, lu pasti tahu di mana Maya sekarang. Ayo katakan, di mana Maya sekarang? Ya udah, sekarang gue mau cari Maya. Dasar bandel. Kalau nggak mau dikasihanin, terserah. Tahu sendiri akibatnya. Orang kok mau dikasihanin. Nah, udah malam. Si Maya belum pulang. Maya nih bikin cemas orang tua aja ah. Si Rama janji mau cari. Tapi sampai sekarang beritanya nggak ada. Ini semua gara-gara Mama. Papa jangan salahin mama terus dong. Lapor aja polisi. Kenapa gue nggak boleh mencintai Maya? Hati gue sekarang bener-bener membutuhkan dia. Kenapa? Gue nggak ngerti dengan takdir ini. Maya! Mai, lu hilang gitu aja tanpa bekas sama sekali. Jangan kayak gini, Mai. Lu nggak boleh pergi. Ayo, tunjukin diri lu, Mai. Setidaknya lu mesti ngucapin selamat tinggal kalau emang mau sirna. Lu mesti tahu kalau sekarang gue bener-bener kehilangan lu. Gue udah rela nggak ikut ortu karena lu, Mai. Asal lu tahu, sekarang gue cinta sama lu. Gue udah janji nggak bakal ninggalin lu, Mai. Gue akan dampingin lu selamanya. Ayo, tunjukin diri lu, Mai. Apa lu seneng ngelihat gue memelas kayak gini mohon sama lu? Ayo, Mai, tunjukin diri lu. Please, Mai. Ram, kamu nyari aku? Mai, kita udah janji untuk selalu bersama, Mai. Lu kemana aja? Lu bener-bener bikin gue cemas, Mai. Aku emang gak bisa ninggalin kamu, Ram. Aku selalu bikin kamu cemas. Tapi kamu gak ngerti. Mana mungkin kita bisa bersatu. Pokoknya salah satu di antara kita nggak boleh ada yang pergi. Ingat janji kita, Mai. Tapi Ram, seperti kata Karin, orang yang hatinya sudah mati tidak bisa mencintai lagi. Jika dipaksakan mencintai, itu hanya akan melukai orang yang dicintai saja. Dan sekarang kenyataannya, aku udah mati, Ram. Aku udah mati. Enggak, Mai. Bagi gue lu masih hidup. Gue masih bisa ngerasain degup jantung lu. Masih bisa ngerasain perhatian dan kasih sayang dari lu. Mungkin lu udah meninggal, tapi hati lu belum. Hati lu masih bisa membangkitkan semangat hidup gue, Mai. Iya kan? Jangan bilang semua yang ada pada diri lu semuanya udah mati, Mai. Lu masih hidup. Gue bisa ngerasainnya, Mai. Lama. Gue bener-bener takut kehilangan lu, Mai. Kalau kita nggak bisa sama-sama lagi, buat apa gue ada di sini? Buat gue lu sangat berarti, Mai. Gue pengen lu selalu ada di samping gue selama-lamanya. Jangan tinggalin gue, Mai. Iya, Ram. Aku juga sama kayak kamu. Aku butuh kamu, Ram. Rama, kamu kenapa, Ram? Rama bangun, Ram. Rama bangun. Rama. Ram. Cinta itu adalah sebuah getaran energi.
Dan getaran energi yang dimiliki oleh bangsa arwah seperti kita itu lebih dahsyat daripada yang dimiliki oleh manusia biasa yang masih hidup. Ya, persamaannya sama seperti sinar radiasi radioaktif. Bisa membahayakan jiwa manusia yang lo cintain. Makanya dilarang. Karena melawan kodrat alam. Paham maksud gue? Rama! Rama bangun, Ram! Rama! Rama bangun! Rama! Rama bangun, Ram! Rama! Tuhan, tolong Rama. Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rama. Aku gak mau Rama pergi. Dok, gimana dok keadaan Rama? Apa yang terjadi sama Rama? Dia baik-baik aja kan dok? Dok, tolong Rama. Saya gak mau terjadi apa-apa sama dia dok. Tolongin dia dok. Tadi dia baik-baik aja. Dia nggak apa-apa, hanya flu biasa. Mungkin karena tadi kehujanan. Tidak perlu cemas kok. Bener dok, cuman itu aja. Nggak ada yang lain. Kondisinya lemah dan sangat kelelahan. Tapi nggak bahaya kan dok buat jiwanya? Sama sekali enggak. Suruh saja dia istirahat lebih banyak. Bener dok. Syukurlah kalau gitu. Makasih banyak ya dok. Baiklah, saya permisi dulu. Makasih dok. Ram, aku banyak salah sama kamu. Maafin aku ya Ram. Aku selalu ngerepotin kamu. Maya, Ram, kamu nggak apa-apa kan? maafin gue ya Mai. Gue udah bikin cemas lu aja. Ram, aku cemas banget. Mai, Ya, kenapa? mendingan sekarang lu pulang aja. Sekarang kan gue udah gak apa-apa. Enggak, aku mau nemenin kamu di sini. Lu jangan bandel. Lu mesti nurut sama gue. Sekarang lu mesti pulang. Di rumah pasti bokap udah panik, bukan main. Soalnya dari kemarin lu kan belum pulang. Oh iya ya. Makanya sekarang mendingan lu pulang aja deh. Besok kan kita masih bisa ketemu. Ya udah deh. Cepat sembuh ya, Ram. Maya minta maaf, Pak. Ma. Maya, kamu tuh keterlaluan. Masa sama sekali nggak pernah telepon ke rumah? Tadinya Maya mau telepon, tapi Sudah lama. Maya kelihatannya capek banget. Yang penting kan dia tidak terjadi apa-apa dan sekarang sudah pulang ke rumah, tidak kurang suatu apapun. Maya mau papa bikinin nasi goreng? mau Pak. Maya emang udah lapar banget. Papa bikinin segera, oke? Pak, jelas-jelas Kak Maya bersalah. Tapi kok malah dibaikin gitu sih? Iya, Pak. Maya itu harus dihukum yang seberat-beratnya. Ma, Maya ini kan darah daging kita juga. Jadi kalau kita mau beri nasihat, harus dengan perbuatan yang baik.
Jangan perbuatan yang menyakitkan hatinya, nggak baik, Ma. Papa, kalau Papa masih manjain dia terus, lihat aja nanti akibatnya. Mai, kamu janji bahwa kamu tidak akan berbuat hal itu lagi. Pergi tanpa bilang-bilang Papa. Janji sama Papa. Ya, Pak. Maya janji. Ya udah. Mukamu jangan kusut gitu dong. Ketawa. Papa akan bikinin kamu nasi goreng yang paling enak. Kamu kan tahu nasi goreng bikinan Papa kayak apa? Nasi goreng Papa emang gak ada duanya di dunia ini. Papa bikin nasi goreng dulu buat kamu ya. Mah, saat konflik menanjak, kok Papa jadi berubah kalem gitu ya, Mah? Ceritanya jadi nggak seru lagi, Mah. Iya, hidup ini memang penuh misteri, anakku. Aku mungkin sering bikin masalah sama kalian. Tapi percayalah, sebenarnya aku sayang banget sama kalian. Aku cuman pengen berbuat sesuatu dalam hidup ini. Kenapa jadi kayak gini? Nggak mungkin. Pasti salah lihat. Tapi kenapa tiba-tiba? Tuhan, apa artinya ini? Kenapa tadi tanganku ya? Perempuan sahabatan tuh datang tuh. Iya nih, gue jadi takut jangan-jangan tapi jadi sesuatu yang aneh lagi. Udahlah, Maya tuh nggak apa-apa kok. Gue cuman kasihan aja sama dia. Tapi lo tuh cuman takut aja, Ri. Menurut gue, hantu itu nggak ada. Lo nggak percaya sih? Ntar lihat aja gimana reaksinya. Lihat tuh, si Mayanya aja biasa-biasa aja. Nih Ken, lo nggak percaya sih Ken sama gue? Kalau dibiarin terus, Maya bisa bahaya. Kita mesti ngusir hantu gentayangan itu dari dia. Ya, gue harap sih benda-benda itu bisa dapat ngusir hantu yang ada sama dia. Ya, mudah-mudahan aja hingga kelas kita jadi bebas hantu. Sorry ya, gue buang. Ngapain lo kesini? Rama ada? Heh, lu tuh cewek apaan sih? Lu tuh kerjanya cuma nyakitin orang doang. Lihat tuh Rama lagi tergeletak sakit gara-gara lo. Rit, biar gue jelasin dulu. Kejadiannya sebenarnya gini. Alah udah deh, nggak usah, nggak perlu, tau gak sih? Lu tuh
Udah gua kasih tahu berkali-kali tapi lu tetap bandel. Akhirnya lu nyusahin Rama kan? Udah deh lu ngapain di sini? Pulang aja lu sekarang. Tapi Rama... Kenapa Rama? Loh, ngapain lagi tuh anak kabur? Apa dia udah sadar kalau selama ini dia salah? Aneh. Apa itu tandanya aku bakal sirna? Aku mesti tanya sama Molly. Seru banget ya? Keren. Iya, ngapain aja? Ya gitulah. Pokoknya asik. Terus. Papa berhenti jadi pegawai kantoran. Papa akan berwira swasta dengan membuka kafe nasi goreng. Jangan, Pak. Maya nggak setuju. Lili juga nggak setuju. Soalnya Lili nggak mau punya papa penjual nasi goreng. Bapak yakin dan percaya, setelah Rama gabung dengan tim kita akan menjadi kuat, tim kita akan menjadi tangguh. Tapi gue hanya bantu kalian pada pertandingan ini aja. Oh iya, Ri. Ramalan yang kemarin tepat banget. Oh ya, yang mana? Itu tuh yang lu ceritain ke gue tentang Maya tempo hari. Ternyata benar, Maya itu sering kerasukan hantu. Oh iya, gue punya ide deh. Ide apa?